sehat. Nah, gimana kondisi kelasnya? Aman? Ya dipandang mata aman, cuma yang melihat keadaan ke dalam kan kita sebagai guru kelas. Kalau dalam kelas itu banyak masalah, terutama dalam mengajar. Karena anak-anak ini tidak semua sama yang kita ajarkan. Ada anak-anak yang diajarkan bermain, ada anak-anak yang diajarkan mengong, ada anak-anak yang diajarkan tidak mempedulikan ya masing-masing. Jadi di kelas kurang aktif lah anak-anaknya ya Bu ya. Aktifnya itu hanya aktif bermain lah, kira-kira begitu ya Bu ya. Ya misalnya yang fokus pun hanya memang dia mampu mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, baik Bu Dor. Jadi kira-kira 5 sampai 15 menit ke depan kita bercerita di sini, saling sharing, apa yang ingin didapatkan? Yang saya inginkan dari kita sharing di sini, saya menginginkan solusi apa yang harus saya lakukan agar anak-anak itu dapat mendengar apa yang saya sampaikan, mengerti walaupun tidak sepenuhnya, istilahnya ada yang mereka tangkap dari yang saya ajarkan. Dari 1 sampai 10, kira-kira siswa di kelas Ibu itu bisa Ibu kasih nilai berapa lah untuk dia belajar di kelas itu, keaktifannya atau apa? Kira-kira berapa itu nilai dari 1 sampai 10? Kayaknya 6. Sepertinya 6. Karena kalau yang setiap hari saya lakukan, anak-anak itu kalau misalkan diajarkan sudah ngerti nak, sudah Bu, tapi tiba nanti masuk dalam soal, mereka tuh asal ditulis, istilahnya apa yang kita suruh kadang-kadang nggak memenuhi, maka kadang-kadang yang penting siap, seperti itu lah. Daripada kena marah, disiapkan walaupun apa jawabannya, yang penting ada konten walaupun konten nol. Yang penting anak-anak ini udah dikasih soal, dikasih apa, itu nggak mau tahu lah dia, yang penting udah dikasih, udah dijawabnya, udah yang penting kumpulkan. Iya. Benar salahnya itu soal belakangan, kira-kira begitu ya Bu ya. Itu. Maka saya kadang-kadang merasa yang saya berikan setelah ini sepertinya tidak masuk, itu yang menambah beban. Apakah saya belum sempurna mengasih anak itu, atau saya kurang menarik perhatian anak itu, ataupun karena mereka ada masalah, saya pun tidak tahu kan, atau karena sarapan makanya asik bermain. Begitu seperti itu kayaknya. Sejauh ini itu di kelas Ibu udah melakukan apa itu di kelas? Melakukan apa saja untuk menarik minat mereka belajar di kelas tadi? Iya, salah satunya kan diajak membaca bersama. Nanti disuruh memperhatikan, tiba nanti di pertengahan disuruh kawannya. Itu banyak yang nggak bisa. Misalnya, ayo giliran mau diam. Dia menunduk, tapi apa yang dilihatnya? Artinya gini, Ibu nyuruh mereka membaca sama, kemudian disuruh bergiliran gitu. Iya. Ketika yang nyuruh Ibu suruh, kemudian Ibu tunjuk salah satu, iya. Dia nggak mengerti. Nggak tahu mana sampai yang dibacakan. Berarti kira-kira kurang fokus lah ya iya, Bu ya, fokus. Sehingga dia ketika ditunjuk yang lain nggak ngerti. Iya. Oke, baik. Setelah Ibu mendapatkan kejadian itu tuh, mereka ditunjuk dan mereka nggak tahu, apa yang tindakan yang Ibu lakukan? Ya, gimana ya, kalau misalnya dia nggak tahu, saya datangi, mana yang dia bakat dibaca, dia kenapa nggak kau tahu? Nggak saya perhatikan Bu, kenapa nggak kau perhatikan? Diam-diam. Oh Bu, dia nggak tahu membaca Bu, maka nggak tahu apanya. Astaga, itu ya kan? Nah, jadi aku buat lagi yang beda lagi. Misalnya, kasih kayak pertanyaan. Satu jawab yang betul. Yang anak-anak yang agak bandel, yang dijawabnya nggak nyambung, malah seperti mengejek. Makanya kadang-kadang pulang keluar dari kelas itu bukannya membuat anak itu apa, tapi seperti kayak apa ya, jadi emosi kayak mana, kayaknya kok gitu, kenapa kok nggak bisa nyambung, apa payah diajarkan. Siswa Ibu berapa itu Bu di kelas? 31. Jadi dari 31 orang itu berapa siswa lah kira-kira yang mengerti apa yang Ibu ajarkan atau Ibu sampaikan? Ya itu kan yang juara-juara itu kan 25%, yang sisanya hanya
dia mendengar, yang lainnya dia ribut. Jadi beban di hati kayak aku lah misalnya, kayak mana lah aku mau lari ke pelajaran selanjutnya, sedangkan yang pelajaran rendah misal kayak matematika kurang-kurang pun mereka nggak tahu Di awal ya Bu. nah, kurang-kurang pun nggak tahu meminjam kemana mau meminjam, ini Bu sini meminjam itu dari mana Bu, karena kalian bersalahan. Begitu juga dalam penjumlahan, nanti 8 ditambah 9, tiba nanti misalnya 12 atau sini 12 juga angkanya, bukan disimpan. Disitulah perasaan ini kayak mana mampus lah. Nah, seperti itu kayak mana dibilang ya, aku gagal atau kayak mana anak ini. Ya kita mau anak kita maju. Cuma kalau istilahnya cuma gurunya yang semangat, anak enggak ini sama aja kan. Nol. Oke, baik. Tadi udah aku sampaikan anak-anak itu jelas salah satunya mereka karena tidak bisa membaca ya. Jadi sejauh ini kira-kira ada tidak yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak ini bisa membaca? Ya membaca kan sudah dibuat di sekolah kita, yang guru yang tidak ada les belajar di tempat atau ruangan tertentu. Tetapi ya itu tadilah yang nama tadi, niat itu kan dari diri masing-masing. Kalau kita yang buat semangat anak itu tidak mau, ya nggak nyambung. Jadi masih ada memang murid itu disuruh membaca nggak datang ke ruangan itu. Itu kendalanya. Kalau ditanya udah tahu kok, tiba disuruh masih meraba. Itulah rasa kesal kenapa seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi tadi anak-anak ini diarahkan untuk memasuki komunitas membaca yang udah kita buat ya Bu ya, yaitu BLN Sekanto. Jadi tadi udah Ibu sampaikan juga ketika mereka sudah mengikuti kegiatan BLN itu tadi, masih ada juga yang memang belum terlihatlah kemajuan dari si anak. Jadi kira-kira ada lagi tidak yang bisa membantu Ibu agar si anak ini bisa membantu Ibu? Selain di sekolah, Selain di sekolah, orang tua. orang tua. Sejauh ini Ibu udah pernah melakukan komunikasi dengan orang tua terkait anaknya yang tidak bisa membaca tadi? Sudah ada, saya panggil, saya bilang tolonglah diajarin anaknya. Nanti kalau tinggal kelas nangis, gurunya disalahkan. Karena kan dia bukan lama di sekolah ini, lebih lama waktunya di rumah. Kalau misalnya cuma kami di sini yang semangat, kalau orang tuanya nggak mendukung, ya sama aja. Oh, jadi sama orang tua dan juga Ibu konfirmasi, tetapi nggak ada respon. Ada. Oh, respon ada. Sudah saya ajari Bu, anaknya payah. Oh, jadi tadi sama orang tua sudah. Jadi selain sama orang tua lah, kira-kira apa lagi nih yang bisa membantu si anak itu untuk dia bisa membaca dan punya minat untuk mau itu belajar membaca? Solusinya ada. Kira-kira apa gitu? Ini mungkin di mana ya anak-anak ini, kadang-kadang kan kalau kita mengajar kadang-kadang mereka bosan, jadi mungkin saya pakai media saya melalui HP. Saya akan membuka, mengapakan sebuah gambar supaya menarik perhatian mereka. Bagi yang tidak tahu, mungkin antara yang tahu membaca dengan yang tidak tahu membaca akan saya pisahkan. Waktu mungkin pas pulang sekolah atau pas jam istirahat. Karena kan memberi anak ini tambah waktu nggak perlu lama. Nanti kalau lama mereka akan bosan. Istilahnya nggak makin membuat jenuh. Nah, jadi dikasih waktu sama anak itu satu orang kita 5 menit aja untuk menengok gambar yang dari HP saya sambil membacakan. Nah, mudah-mudahan dengan cara saya seperti itu mungkin semangat lagi untuk belajar membaca. Bagus sekali ya Bu, keren sekali Bu. Jadi tadi sudah menyampaikan akan melakukan rencana dengan menggunakan media handphone ya, sebagai media anak untuk dia bisa membaca. Memang benar ya Bu, bilang anak-anak ini kok sama handphone memang antusias sekali ya Bu. Nah, kira-kira nanti rencana Ibu ini kapan Ibu lakukan? Ya dimulai dari sekarang, ya minggu depan lah diapakan. Dari nanti masuk sekolah atau besok ya besok kita buat. Karena ngapain ditunda kok memang bisa.
berarti secepatnya ya Bu ya. Tadi juga ada saya dengar Bu, masalah murid Ibu yang tidak bisa pengurangan jarak bawah, penjumlahan ke bawah. Nah, kira-kira rencana Ibu ke depan apa itu Bu? Rencana saya ke depan, mungkin saya akan lebih banyak belajar melihat YouTube, mencari kemudahan bagaimana kita menangani anak-anak yang memang susah untuk berpikir ataupun lebih praktis dalam melakukan hitungan matematika. Karena bukan apa-apa, yang namanya matematika itu diperlukan sampai seumur hidup. Kalaupun kita ibarat kata orang kaya, kalau nggak tahu menghitung ya sama aja dengan masuk dalam kubur. Karena hidup ini nggak tahu apa-apa, ibarat mau jualan mana dapat untung kan gitu. Jadi setidaknya pun mereka tahu bagaimana cara menjumlahkan, cara mengalihkan agar nanti kehidupan mereka lebih baik. Kan mereka bisa. Jadi mungkin saya akan mencari metode-metode dari HP lebih akurat atau lebih banyak cara ya agar anak-anak itu mau semangat menghitung ke depan ataupun semangat nanti mengerjakan apa yang saya minta sama anak. Oke, baik sekali Bu. Jadi rencananya kapan ini Bu? Ya sama seperti membaca tadi, ya mudah-mudahan saja niat baik saya ini sama anak-anak. Mudah-mudahan rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik. Siswa di kelas Ibu juga bisa menjadi siswa yang aktif, kreatif, biar pembelajaran di kelas Ibu bisa menyenangkan sehingga pembelajarannya dapat terlaksana dengan baik dan bermakna bagi anak. Oke, sampai di sini saja Bu coaching kita hari ini. Nanti saya pengen lihat Bu apa hasil dari kegiatan Ibu yang bakalan Ibu lakukan nanti. Nanti kita jumpa lagi ya Bu ya. Iya. Oke Bu, Doris terima kasih banyak. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berdiri. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berakar itu kita. Perjuangan harus berani, kita terus Semua ukurannya sama kau buat nanti jadi salah mungkin gitu ya. Sudah kan? Sudah ada tapi ada yang kurang jelas. Bisa kan? Nak? kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Baik. Terima kasih Bu Doris atas kehadirannya di ruangan ini. Semalam kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas Handuk. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan sama Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah diobservasi? Yang saya rasakan secara pribadi ya saya senang karena rekan bersama kita sama datang ke kelas saya akan melihat kelebihan atau kekurangan karena saya menyampaikan kepada anak-anak. Ya biasanya kalau ada yang kurang akan diberitahukan, kalau yang saya lagi ya akan ditambah.
Selanjutnya kalau Ibu lihat semalam apa yang sudah baik dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Yang saya lihat semalam, anak-anak begitu respon dengan saya melakukan pelajaran, karena di sana semalam saya mendapatkan media membuat kertas yang hanya sederhana, tetapi anak-anak itu semangat. Jika ada lagi pertanyaan, mereka ke depan. Biasanya mereka nggak berani tuh, takut. Misalnya takut nanti berdiri. Biasanya saya tanya, ayo siapa yang bisa? Langsung semua mau ke depan. Jadi misalnya ada tambah gitu pada anak-anak itu. Kalau menggunakan media mungkin ada satu tambah untuk masuk ke depan. Berarti dengan adanya kegiatan atau media yang sudah Ibu bawa ke kelas malam itu membuat anak-anak menjadi antusias ya Bu, atau menjadi aktif untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke, Bu Doris, apa yang masih perlu Ibu perbaiki dari proses pembelajaran di kelas? Yang perlu saya perbaiki itu saya akan memberi ataupun mencari metode yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Misalnya melalui media, dari YouTube ataupun alat media lainnya, supaya nanti saya memberikan pelajaran kepada anak-anak itu, mereka akan mengerti yang saya sampaikan, dan saya juga akan bisa memberikan kesimpulan sampai di mana mereka mendapatkan yang saya berikan kepada anak tersebut. Baik sekali ya Bu, berarti Ibu berupaya untuk memenuhi kebutuhan si anak ya Bu. Terima kasih Bu. Selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Jadi ke depannya saya akan menyampaikan pada itu dengan menggunakan media. Itu berarti rencana ke depan ya Bu. Iya. Rencana ke depan Ibu akan menggunakan media di setiap pembelajaran. Ada lagi Bu yang perlu diperbaiki untuk ke depannya? Kira-kira? Oke Bu Doris, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Doris di dalam rencana proyek ini? Yang pertama adalah murid saya sendiri yang di kelas. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Pak Jenderal Sumatera. Oh berarti itu yang bisa membantu Ibu ya. Kira-kira ada lagi yang lain Bu yang bisa membantu Bu Doris? Oh diri sendiri ya, benar sekali Bu. Apapun ceritanya memang diri sendirilah yang bisa membantu kita ya Bu ya dalam melancarkan aksi kita. Ya semoga rencana Ibu bisa berhasil. Kapan rencana Ibu dalam melakukan perbaikan tadi Ibu lakukan? Rencananya akan saya lakukan secepatnya. Kalau bisa besok mungkin akan saya berikan ke anak tersebut. Kalau mereka akan cepat menanggapi. Misalnya ada perubahan dari apa yang saya terima semalam. Oke. Baik sekali ya Bu rencana Ibu. Kemudian tadi sudah Ibu sampaikan juga bahwasannya Ibu akan melakukan rencana Ibu itu secepatnya ya Bu. Saya tidak sabar nih Bu ingin melihat bagaimana perkembangan di kelas Ibu ya, mudah-mudahan memang siswa Ibu menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih aktif lagi belajar di kelas, dan Ibu bisa menjadi guru yang profesional. Terima kasih banyak Bu Doris atas waktunya. Sekian dulu video pasca observasi dari saya bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Doris Fatmawati Pandaitan SPD, kemudian pendamping saya yaitu Bapak Henry Wanda. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.